Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 24 Agustus tahun 2021, akan dilaksanakan sidang skripsi mahasiswa jurusan manajemen atas nama Ariski Ferdinand dengan nomor mahasiswa 1510, benar itu nomornya, 1510415967. Ya, Adapun benar. judul skripsi yang akan diujikan pada hari ini adalah analisis kualitas pelayanan pada perusahaan daerah air minum PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau. Untuk tim penguji pada hari ini ada Bapak Eriniswan SMM, kemudian Bapak Adi Mursalin SMM, dan Ibu Dina Oktaviani SMM. Sebelum memulai presentasi, silakan untuk Saudara Ariski berdoa terlebih dahulu, kemudian langsung dilanjutkan dengan presentasi selama 15 menit. Silakan. Bu. Baik, silakan di Langsung presentasi ya, Bu? Iya, langsung presentasi. Slide-nya mau dibesarkan dulu ya, Bu? Coba diulangi untuk share screen-nya, ini yang kelihatan hitam semua nih. Oke, boleh. Udah kelihatan. Silakan dilanjut. Udah bisa dimulai, Bu? Sudah, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada dosen penguji, yang pertama Bapak Eriniswan SMM, dan yang kedua ada Bapak Adi Mursalin SMM, dan yang ketiga ada Bu Dina Oktaviani SMM. Baiklah, langsung saja saat ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan pada Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau. Yang pertama, pendahuluan. Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau. Boleh diperbesar lagi ya tampilannya ya, Bang? Udah dibesarkan, Ibu? Di sini masih yang tampilan kecil nih. Sebentar, Bu. Di ini boleh. Oke. Di slideshow ya, Bu? Iya, di slideshow. Udah, Bu? Masih kecil nih, Bang. Mungkin di itu aja, dinaikin itunya, persentasenya. Oke, sedikit lagi. Oke, sudah. Silakan. Bab 1 pendahuluan. Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau merupakan sebuah perusahaan daerah yang mempunyai wewenang dalam penyediaan dan pengelolaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Sekadau. Dari tahun ke tahun, jumlah pelanggan PDAM Sirin Meragun terus bertambah. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan air bersih yang terus meningkat. Menanggapi permasalahan tersebut, PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau. Belum itu presentasi itu. Belum nggak, Bu? Rizky, belum itu tuh. Nggak bisa di Belum slide kelihatan show, di tempat Ibu, Bu. Udah share, Bu. Tapi katanya masih iya, kecil. tapi belum slide show itu. Coba di slideshow-kan lagi, Bang. Ya, Bu. Udah, Bu? Belum ya, Bu? Tapi di tampilan laptop saya udah slideshow nih.
Kadang emang tampilannya ada yang nggak bisa tuh Bu untuk slideshow Bu. Halo Ariski, masih terhubung? Ariski? Ariski? Bisa dengar suara saya? Oke. Sebentar ya Bu, dia keluar terus nanti masuk lagi Bu. Oke, dicoba lagi untuk share screen, kemudian langsung dimulai ya, Rizky. Baik. Sudah muncul, Bu? Baik, sudah muncul, coba di slideshow. Sudah, Bu? Di kamu tampilannya sudah slideshow ya? Iya, udah, Bu. Oh, ya sudah dilanjutkan saja. Karena di sini nggak bisa nih, sepertinya. Lanjut dari langsung yang tadi, Bu, bab 1 itu. Iya. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang perusahaan daerah air minum atau PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau merupakan sebuah perusahaan daerah yang mempunyai wewenang dalam penyediaan dan pengelolaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Sekadau. Dari tahun ke tahun, jumlah pelanggan PDAM Sirim Meragun terus bertambah. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan air yang terus meningkat. Menanggapi permasalahan tersebut, PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau harus senantiasa meningkatkan kinerjanya agar masyarakat mendapat pelayanan air bersih yang baik. Selanjutnya, data keluhan pelanggan PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau tahun 2018 hingga tahun 2020. Tahun 2018 jumlah pelanggan yaitu 6.824 dengan jumlah keluhan sebesar 221 ke persentase 16,93%. Tahun 2019 jumlah pelanggan 7.260 dengan jumlah keluhan 472 orang, persentase 36,16%. Tahun 2020 jumlah pelanggan 7.700 dengan jumlah keluhan 612 dengan persentase 46,89%. Dengan jumlah keluhan 3 tahun terakhir yaitu 1.305 orang. Selanjutnya rumusan masalah. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kualitas pelayanan pada perusahaan daerah air minum PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau selama ini. Pembatasan masalah. Yang pertama, pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau yang sudah berlangganan minimal 1 tahun. Yang kedua, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan dengan 5 dimensi yaitu bukti langsung atau tangibles. Yang kedua, hak Bang, kehandalan. maaf ini slide-nya nggak bergerak nih. Nggak bergerak ya, Bu? Masih di pendahuluan, iya. Aduh. Oke, sudah. Sudah ya, Bu? Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya.
pembatasan masalah. Yang pertama, pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau yang sudah berlangganan minimal 1 tahun. Kedua, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan dengan 5 dimensi, yaitu bukti langsung atau tangibles, kehandalan atau reliability, daya tanggap atau responsiveness, kemudian jaminan atau assurance, dan terakhir ada empati atau empati. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pada perusahaan daerah air minum PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan karyawan dalam sebuah perusahaan air minum. Kemudian manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan daerah air minum PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau maupun perusahaan lainnya untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan SOP perusahaan. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan kualitas. Kata kualitas mempunyai banyak definisi yang berbeda. Salah satunya yaitu kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan pengertian kualitas menurut Kohler adalah seluruh ciri dan juga sifat suatu produk atau pelayanan yang Halo Ariski, sepertinya terputus. atau hal-hal lain yang disebabkan oleh perusahaan pemberi pelayanan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan konsumen. Tinjauan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara harapan para pelanggan dan kenyataan atas layanan yang mereka terima. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan atau layanan yang benar-benar mereka dapatkan. Dalam sumber yang lain, dijelaskan bahwa kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian terhadap tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Apabila jasa yang didapat sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa akan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang didapat melampaui keinginan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan ideal. Sebaliknya, apabila jasa yang didapat lebih rendah daripada yang diinginkan, maka kualitas jasa dianggap buruk, sehingga bisa disimpulkan bahwa kualitas pelayanan suatu perusahaan itu ialah seberapa mampu ia dapat memenuhi harapan para pelanggannya. Standar kualitas pelayanan. Terdapat 5 dimensi layanan yang harus dicukupi dalam pelayanan menurut Gestam, Parasuraman, dan Berry, yaitu tangible. Tidak bergerak slide-nya. Tidak bergerak lagi, Bu? Iya. Udah, Bu? Oke, sudah. Kelima dimensi tersebut disebut juga dengan dimensi service quality atau SERQUAL, di mana kelimanya bisa digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode SERQUAL, sehingga dari kelima dimensi tersebut mempunyai peran dalam pengaruh tingkat kepuasan pelanggan. Penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian Putu Neni Purwanti, Ketut Kirya, Wayan Bagia, volume 4, nomor 1 tahun 2012. Dalam penelitian ini, Putu Neni Purwanti, Ketut Kirya, Wayan Bagia, berjudul Analisis Kualitas Pelayanan pada Perusahaan Daerah Air Minum, PDAM Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Objek pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan dan subjeknya yaitu pelanggan PDAM Kota Denpasar. Jenis data penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang didapatkan pelanggan. Data didapatkan dari teknik kuesioner dan dianalisis secara deskriptif. Yang kedua, penelitian Yulvita Aini, Evi Andari, dalam jurnal ilmiah Kanal Economos, volume 5, nomor 1, Januari tahun 2016. Dalam penelitian Yulvita Aini, Evi Andari, 2016, berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Berobat di Puskesmas Pembantu Desa Pasir Utama. Variabel penelitian yang digunakan berkaitan dengan pengukuran kualitas, atau CIPTONO. Telah menggambarkan suatu alat ukur kualitas layanan yang disebut SERQUAL, Service Quality. SERQUAL ini adalah
skala multi-item yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengukur persepsi pelanggan atas kualitas pelayanan meliputi 5 dimensi. Hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah ada kesenjangan gap antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang didapatkan pelanggan. Apabila pelayanan yang diterima melebihi apa yang diharapkan, maka pelayanan tersebut dikatakan sangat memuaskan. Sedangkan jika yang diterima kurang dari yang diharapkan pelanggan, maka pelayanan tersebut dikatakan tidak memuaskan atau tidak berkualitas. Dan apabila pelayanan diterima sama dengan yang diinginkan, maka pelayanan dapat dikatakan memuaskan. Bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Namun hasil gambaran tersebut tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih umum. Objek pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan dan subjeknya yaitu pelanggan PDAM Sirin Meragun. Jenis data penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang didapatkan pelanggan. Data didapatkan dari teknik kuesioner dan dianalisis. Slide-nya tidak bergerak lagi ini. Udah, Bu? Udah, lanjut. Jenis data penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang didapatkan pelanggan. Data didapatkan dari teknik kuesioner dan dianalisis secara deskriptif. Dimensi yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari 5 dimensi, yaitu aspek tampilan fisik atau tangibles, aspek kehandalan atau reliability, aspek tanggapan atau responsiveness, aspek jaminan atau assurance, dan aspek empati. Populasi dan sampel. Pertama, populasi dalam penelitian ini adalah populasi dalam penelitian ini adalah para pelanggan atau masyarakat yang sudah 1 tahun menjadi pelanggan PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau sebanyak 7.700 pelanggan. Kemudian sampel berdasarkan perhitungan teori Slovin. Jumlah sampel dari populasi 7.700 orang pelanggan tahun 2018 hingga tahun 2020 adalah 100 orang. Minimal yang sudah 1 tahun menjadi pelanggan PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan pada penelitian ini ada yang pertama uji validitas, kedua ada uji reliabilitas. Dan untuk menganalisis kualitas pelayanan atau tingkat kepuasan pelanggan atau masyarakat yang telah diberikan, maka digunakan rumus kualitas sama dengan penilaian dibagi dengan harapan. Dalam Wijaya 2011-98 tentang analisis kualitas pelayanan jasa. Jika kualitas atau Q lebih besar dari 1, maka kualitas pelayanan dikatakan baik berdasarkan harapan dan penilaian yang telah diperoleh untuk setiap dimensi. Dan yang terakhir ada diagram Cartesius. Bab 4 hasil. Bab 4, Bu. Udah, Bu? Oke. Bab 4, hasil penelitian pembahasan. Dilihat dari 20 pertanyaan yang diajukan kepada 100 responden, dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam variabel tingkat kualitas pelayanan dapat dinyatakan valid, karena nilai R hitung lebih besar dari R table atau R hitung di atas 0,195. Selanjutnya, uji reliabilitas. Untuk tingkat kualitas pelayanan suatu kuesioner dapat dikatakan reliable jika nilai Kronberg alpha lebih besar dari 0,60. Nilai Kronberg alpha adalah sebesar 0,945 untuk tingkat kinerja, Kronberg alpha sebesar 0,962 untuk tingkat kepentingan, dan jumlah pertanyaan 20. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut reliable karena 0,945 lebih besar dari 0,60 untuk tingkat kinerja dan 0,962 lebih besar dari 0,60 untuk tingkat kepentingan. Rekapitulasi perhitungan kinerja, kepentingan dan gap tiap dimensi pada PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau. Yang pertama, untuk dimensi bukti langsung, kinerjanya 3,21, kepentingannya 3,13, jadi dapat gap 0,08. Yang kedua, kehandalan
kinerjanya 3,22, kepentingannya 3,10, gapnya 0,12. Kemudian daya tanggap, kinerjanya 3,13 dan kepentingannya 3,14. Gapnya minus 0,01. Untuk jaminan, kinerjanya 3,2, kepentingannya 3,08. Dan gapnya ada 0,12. Yang terakhir perhatian, boleh diturunkan lagi Bang slide-nya, nggak gerak tuh. Sudah, Bu? Oke, sudah. Yang terakhir perhatian, itu untuk dimensi perhatian, kinerjanya 3,18, kepentingannya 3,11, dan gapnya 0,07. Di setiap dimensi jumlahnya ada 15,94, untuk kinerja 3,19, dan rata-rata untuk kepentingan ada 3,12 dengan gap 0,07. Jika kualitas atau Q lebih besar dari 1, maka kualitas pelayanan dikatakan baik berdasarkan kinerja dan kepentingan penilaian yang telah diperoleh untuk 4 dimensi. Kualitas pelayanan untuk tiap dimensi. Yang pertama, bukti langsung, kinerja 3,21, kepentingannya 3,13, jadi kualitasnya dengan hitungan penilaian dibagi dengan harapan yaitu 1,02. Dimensi kehandalan, kinerja 3,22, kepentingan 3,10, didapat hasil 1,03. Daya tanggap, kinerjanya 3,13, kepentingannya 3,14, dapat hasil kualitasnya 0,10. Untuk dimensi jaminan, kinerjanya 3,2, kepentingannya 3,08, dapat hasil kualitasnya 1,03. Selanjutnya, dimensi perhatian, kinerjanya 3,18, kepentingannya 3,11, dapat kualitasnya 1,02. Dengan jumlah kinerjanya 15,94 dan kepentingannya 15,56. Jadi rata-rata untuk kinerja 3,19, kepentingannya rata-rata 3,12. Dapat hasil kualitasnya 1,02. Berdasarkan hasil analisis kinerja dan kinerja karyawan dan kepentingan yang diperoleh pada tabel 427 di atas, untuk setiap dimensi diperoleh total rata-rata yaitu sebesar 1,02 atau Q lebih besar dari 1, yang artinya secara keseluruhan kualitas pelayanan pada perusahaan daerah air minum PDAM Sirim Meragun Kabupaten Skadau dari persepsi masyarakat yang diwakili oleh 100 responden dalam 5 variabel yaitu bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan perhatian dapat disimpulkan sudah baik. Ini untuk gambar diagram Cartesiusnya. Belum tampil gambarnya. Panas banget. Sudah, Bu? Sudah. Ini diagram Cartesius. Untuk diagram A, prioritas utamanya, hasil pengukuran variabel jasa ini dapat membantu atau memberikan masukan untuk pihak perusahaan daerah air minum PDAM Sirim Meragun Kabupaten Skadau untuk dapat mengambil langkah-langkah atau menitik beratkan usaha-usaha perbaikan untuk variabel-variabel penelitian yang oleh responden dianggap kurang dalam pelaksanaannya. Yaitu ada yang pertama, pegawai selalu mencatat langsung apa yang menjadi keluhan pelanggan PDAM Sirim Meragun Kabupaten Skadau. Kedua, ada pegawai selalu tanggap dalam memberikan pelayanan PDAM Sirim Meragun Kabupaten Skadau. Tiga, ada pegawai selalu disiplin dalam memberikan pelayanan PDAM Sirim Meragun Kabupaten Skadau. Keempat, ada keadaan ruang kantor PDAM Sirim Meragun Kabupaten Skadau jika dilihat dari kerapiannya. Selanjutnya ada yang kelima, ini ruang tunggu pelayanan PDAM Sirim Meragun Kabupaten Skadau dilihat secara jumlah sudah memadai. Kemudian untuk kuadran B, pada posisi ini variabel penelitian dianggap penting dan pelaksanaannya sangat memuaskan pelanggan atau masyarakat. Yang termasuk dalam kuadran B yaitu pegawai selalu bersikap baik dalam memberikan pelayanan. Kemudian ada lahan parkir yang tersedia di kantor PDAM Sirim Meragun Kabupaten Skadau, luasnya sudah memadai, menampung kendaraan roda 2 dan roda 4. Selanjutnya kuadran C, pada posisi ini variabel penelitian dianggap kurang penting dan pelaksanaannya biasa-biasa saja sehingga kurang memuaskan pelanggan atau masyarakat. Yang termasuk kuadran ini adalah kemampuan yang dimiliki pegawai dalam menumbuhkan kepercayaan. Selanjutnya
pegawai selalu menampung setiap keluhan yang disampaikan pelanggan. Yang ketiga, ada pegawai dalam memberikan informasi mengenai pelayanan PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau selalu akurat. Yang keempat, kemampuan pegawai dalam membangun komunikasi dengan pelanggan PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau sudah sangat baik ketika berlangsungnya pelayanan. Yang kelima, ada pegawai dalam memberikan pelayanan sangat memuaskan jika dilihat dari segi waktu penyelesaiannya. Yang keenam, ada biaya pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketujuh, pegawai dapat mengatasi keluhan pelayanan pada pelanggan Sirim Meragun Kabupaten Sekadau dengan baik. Yang kedelapan, ada pegawai dalam memberikan pelayanan PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau selalu berpakaian rapi. Yang selanjutnya, yang 9, pegawai dalam memberikan pelayanan pada PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau segera langsung mengerjakan setelah pelanggan menyampaikan keluhan. Yang ke-10, pegawai selalu bersikap sopan santun dalam memberikan pelayanan pada PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau. Yang ke-11, pegawai selalu memberikan perhatian yang sangat baik kepada setiap pelanggan PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau. Yang terakhir, yang ke-12, pegawai selalu bertindak cepat untuk menyelesaikan keluhan pelanggan PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau. Yang terakhir, kuadran D, yang dianggap berlebihan, yaitu ada tanggung jawab pegawai dalam menyelesaikan keluhan pelanggan PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau dilihat dari waktu penyelesaiannya sudah baik. Bab 5. Kesimpulan dan rekomendasi. Baik, bisa dipercepat ya, Pak Rizky. Ya, Sudah 15 menit. Sudah kesimpulan, Bu. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Karakteristik responden dilihat dari jenis kelamin, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, yaitu berjumlah 63 orang atau 63,63%. Dilihat dari usia, sebagian berusia 30 sampai 39 tahun, berjumlah 45 orang, dan persentase 45,45%. Pelanggan pada perusahaan daerah air minum PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau. Dari hasil uji validitas dan uji reliabilitas dari 20 pertanyaan, masing-masing variabel kinerja dan kepentingan dengan menggunakan SPSS 24 for Windows dapat disimpulkan untuk semua pertanyaan variabel kinerja dan kepentingan dapat dikatakan valid karena R hitung lebih besar dari R table, karena keseluruhan pertanyaan dengan R hitung lebih besar dari R table. R table-nya 0,195. Sedangkan uji reliabilitas jika nilai Kronspach alpha lebih besar dari 0,60 menunjukkan keseluruhan pertanyaan reliable karena nilai Kronspach alpha untuk variabel kinerja 0,945 dan nilai Kronspach alpha variabel kepentingan 0,962. Kesimpulan selanjutnya yang ketiga, tingkat persepsi pelanggan terhadap analisis kualitas pelayanan pada perusahaan daerah air minum PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau berdasarkan analisis penilaian kepentingan dan kinerja yang diperoleh untuk setiap dimensi total 1,02 lebih besar dari 1, yang artinya secara keseluruhan kualitas pelayanan pada perusahaan daerah air minum PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau sudah baik. Rekomendasi. Adapun hal-hal yang dapat penulis berikan adalah pertama, hal-hal yang menjadi fokus pembenahan bagi pihak perusahaan daerah air minum PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau, yaitu di mana pada perusahaan perlu memperbaiki dan meningkatkan lagi kualitas kinerja pada kuadran A dan C, tetap mempertahankan kualitas kinerja pada kuadran B, serta mengurangi kualitas kinerja yang berlebihan pada kuadran D. Tentunya rendahnya dari sisi tingkat kinerja perlu difokuskan untuk segera dibenahi agar sesuai dengan harapan masyarakat yang akan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan pada perusahaan daerah air minum PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau. Ketiga, untuk pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan dapat dipertahankan dengan baik oleh pihak perusahaan daerah air minum PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau agar terbentuk profesionalisme pelayanan yang sesuai dengan standar yang diinginkan. Yang keempat, dapat dan dilihat dari sebaran titik kualitas pelayanan pada kuadran kartesius yang menyebar dapat disimpulkan bahwa program belum terlalu terfokus agar kantor membuat program terencana, terarah dan berlandaskan pada pelayanan PDAM bahwa terbanyak C menunjukkan pemakai jasa ini sepaham dengan kinerja kantor.
Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ariski atas presentasinya. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan tim penguji. Untuk sesi yang pertama ini dengan Ibu Dina Oktaviani. Kepada Bu Dina, saya persilakan Bu untuk sesi tanya jawab. Silakan Ibu. Oke, Ariski. Ya Bu, siang Bu. Ya, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Posisi di mana? Sekarang di Pontianak Bu. Di Pontianak. Asalnya dari Sekadau apa Sanggau nih? Sekadau saya Bu. Sekadau. Ya Bu. Halo, Rizky. Ya Bu. Suaranya putus-putus tadi Bu. Halo Bu Dina. Bu, Ibu macet-macet Bu. Ini slide-nya bisa dihentikan nggak Bu? Yaitu presentasinya. Ya boleh, dihentikan saja slide-nya. Oke, bentar. Oke. Saya pindah posisi. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Bisa, Bu. Rizky, bisa dengar suara saya? Udah bisa Bu. Ya, sudah ya. Terus pertanyaan saya, kenapa memilih PDAM? Ya Bu. Kenapa memilih PDAM? Karena kemarin waktu sebelum nulis skripsi sempat itu Bu, kayak nanya-nanya kan di Kabupaten Sekadau tuh kira-kira apa yang bisa diteliti gitu Bu. Terus ada rekomendasi katanya PDAM ya. Nah, terus untuk apa yang bisa diteliti itu saya tanya dengan petugas itu kira-kira apa, terus dijawab kan kualitas pelayanan aja katanya. Oke. Bagaimana PDAM yang ada di sana? Untuk PDAM sekarang sudah lumayan baik Bu, airnya lancar, cuma kadang-kadang ada gangguan karena pipanya tuh jauh Bu jaraknya ke sumber airnya. Oke. Apakah masyarakat di daerah Sekadau untuk air itu penggunaannya hanya mengandalkan PDAM? Untuk di kotanya iya Bu, tapi ada juga kalau yang agak jauh dari ibu kota kabupatennya kayak Umur Bor juga ada Bu. Oke. Apakah sudah terlayani semua tuh? Berapa persen kira-kira masyarakat yang ada di Kabupaten Sekadau yang sudah menggunakan PDAM? Masih banyak yang kurang Bu, soalnya jaraknya kan jauh-jauh antara kecamatan ya Bu. Ada yang nyebrang Kapuas juga. Jadi untuk kecamatan yang udah dicakupi itu baru 3 kecamatan Bu. Yang ada berapa kecamatan di Kabupaten Sekadau? Kecamatannya ada 7 Bu. 7. Dari 7 itu yang baru terjangkau baru 3? Ya, kemarin data terakhir sih 3 Bu. Sekadau Hilir, terus Nanga Mahap sama Belitang Hilir Bu.
Terus Yang hilir juga baru sebagian. jadi seberapa banyak apa namanya? Jadi masyarakat yang tidak menggunakan PDAM menggunakan apa? Ada yang sumur bor, kemudian ya Bu, sumur bor Bu. Kemudian ada juga kalau yang di yang ada sungainya, ke sungai langsung. Oke. Ini dari data kamu nih ya, ini terdapat data keluhan PDAM nih. Dari catatan mereka, apa saja keluhan yang tersampaikan dari masyarakat? Yang secara garis besarnya itu tentang airnya tidak ngalir Bu. Airnya tidak mengalir. Kondisi airnya? Kalau kondisi airnya sudah sangat jernih Bu. Bagus ya? Bagus Bu. Airnya tidak mengalir gitu ya? Sumbernya dari kayak gunung gitu Bu. Sirin Meragun tuh posisi sungainya. Harapan terbesar orang tua ya, kamu bisa jadi seorang sarjana ya, sarjana manajemen pada hari ini. Terima kasih lah ya. Jadi dari semua keluhan-keluhan masyarakat yang ada, ini di bab 1 ya, keluhan-keluhan masyarakat yang ada, tindakan apa yang dilakukan oleh PDAM? Tindakan yang dilakukan PDAM yang menurut pemikiran saya itu menyelesaikannya dengan tepat waktu Bu. Misalnya kayak kemarin ada tuh di komplek yang airnya keluar dari dalam tanah gitu Bu, karena bocor pipa tuh. Terus langsung mereka selesaikan secepatnya Bu. Untuk yang misalnya airnya kalau kayak gitu. Kalau misalnya kayak kemarin airnya tidak ngalir mungkin hampir 1 minggu. Itu sebelumnya ya tidak ngalir Bu. Sebelumnya itu PDAM-nya udah menyampaikan informasi. Kalau misalnya pipanya kayak ada kayak bocor gitu kan. Pihak PDAM-nya menyampaikan bisa melalui media sosial kepada masyarakat, itu disuruh nampung air dulu Bu. Untuk tapi ketika ada keluhan itu apakah langsung ditanggapi dari PDAM atau di seperti apa? Yang pengetahuan saya langsung ditanggapi. Kalau misalnya laporan yang misalnya airnya tidak ngalir, langsung dicek biasanya Bu. Terima kasih. Kalau ada kebocoran gitu langsung datang ke rumah. Oke. Ini kan kalau dilihat dari keluhan banyak sekali ya, hampir 600-an dalam 1 tahun ya. Ya itu orangnya Bu. Jumlah orang apa pelanggannya? Oh 600. Ya, itu orangnya bukan jenis keluhan. Jenis keluhan tuh bukan orangnya. Coba kamu lihat, itu jenis keluhan itu ada 612 keluhan. Jenis orang. Ini saya masih di bab 1 loh nih. Oh, mungkin salah bahasanya Bu. Maksudnya itu jumlah keluhan pelanggan itu maksudnya orang ya Bu harusnya. Harusnya tuh orang ya. Jumlah ya artinya kan dari 7.700 pelanggan itu terdapat 612 keluhan gitu kan? Iya. Gitu kan? Gitu nggak? Iya Bu. Artinya kan keluhan semakin tahun itu juga meningkat tuh. Iya. Gitu nggak sih? Iya Bu. Kenapa kok semakin tahun tingkat keluhan masyarakat semakin tinggi nih ya? Mungkin ada faktor misalnya kayak yang pemasangan barunya tuh Bu. Mungkin belum, misalkan sekarang nih banyak kayak bangun perumahan baru di Sekadau tuh. Mungkin yang pemasangan barunya itu banyak yang bermasalah gitu Bu. Oke. Dari permasalahan tadi
Apa yang ingin kamu angkat? Ya Bu. Dari permasalahan latar belakang tadi, dari latar belakang yang kamu ceritakan tadi, apa permasalahan nih yang ingin kamu angkat? Dengan melihat apa banyaknya keluhan tuh, saya ingin mengangkat ini Bu, untuk mengukur kualitas pelayanannya Bu. Oke. Ingin melihat kualitas pelayanan ya. Ya Bu. Terus di bab 2, ini maksudnya tinjauan kualitas nih apa ya? Teori tentang kualitas Bu itu. Nah, rasanya kok tinjauan gitu ya. Mungkin bisa diganti bahasanya. Oh, ganti bahasanya ya Bu. Gitu ya. Kenapa memilih kualitas di awal? Apa yang ingin ditampilkan di situ? Baru ini saya lihat adanya kualitas. Kualitas maksudnya seperti apa ya? Kemarin kan waktu yang sidang online tuh diminta sama yang penguji itu dijelaskan Bu. Misalnya kualitas itu dijelaskan dulu, terus pelayanannya dijelaskan, terus kualitas pelayanannya dijelaskan gitu Bu. Dijelaskan satu-satu gitu Bu. Coba kamu buka di daftar pustaka kamu. Udah Bu. Apakah semua yang ada di tulisan itu udah kamu masukkan dalam daftar pustaka? Mungkin ada yang belum Bu kayaknya. Coba lihat. Itu yang Ivan Sevic itu udah ada kah? Yang mana Bu? Badminton dan Atik itu udah ada kah kamu masukkan? Badminton dan Atik itu ada kah? Di daftar pustaka, coba kamu lihat. Belum ada Bu. Nah. Terus Nina 2016 itu apa? Itu nama orang Bu? Ya, ada nggak di daftar pustaka? Ada Bu, Nina Febriana. Hah? Yang mana? 2016 Nina Febriana Bu. Yang mana? Kok di saya nggak ada nih? Indah Nina Febriana Bu. Kualitas pelayanan itu yang dibahas apa saja? Itu secara teorinya untuk kualitas pelayanan tuh untuk ukuran ada 5 Bu. Apa saja? Jelaskan saya. Yang pertama tuh ada tangibles atau bukti langsung Bu. Itu contohnya bisa fasilitas fisik, perlengkapan pegawai dan sarana komunikasinya Bu. Coba jelaskan betul-betul lah. Bukti langsung tuh kemampuan organisasi menyediakan tampilan dari fasilitas fisik, perlengkapan serta penampilan atribut pegawai untuk mendukung jalannya kegiatan pelayanan yang diberikan pegawai kepada pengguna layanan. Jadi ada berapa? Untuk indikator yang saya gunakan ada 4 Bu. Apa saja? Yang pertama itu ruang kantor, yang kedua ruang tunggu,
kemudian lahan parkir, dan keempatnya berpakaian sopan, Bu. Cuma itu aja? Ya, 4, Bu. Yang untuk bukti langsung ya, Bu. Apa saja? Saya nanya. Di antara semua variabel, di antara variabel yang kamu, dimensinya apa saja? Dimensinya ada 5, Bu. Apa saja? Tangibles, yang bukti langsung. Kedua, reliability, kehandalan. Yang ketiga, responsiveness, daya tanggap. Yang keempat, assurance atau jaminan. Dan kelima, empati atau perhatian, Bu. Apa yang kamu masukkan di kerangka penelitian ini disesuaikan juga ya di variabel penelitiannya. Yang bab 2, Ibu. Coba kamu lihat di kerangka pemikiran kamu. Sesuaikan dengan bab 3-nya di variabel penelitiannya. Udah, Bu. Beda-beda tuh. Yang di bab 2 kan, Bu, kerangka penelitian? Iya, coba kamu di bab 2-nya dengan yang di variabel penelitian. Enggak berurut ya, Bu. Nah, kenapa nggak diurutkan? Kesalahan enggak terlalu memerhatikan tabel itu ya, Bu, gambarnya. Tolong diperhatikan ya. Ya, Bu. Supaya ketika ini beda lagi. Yang di uji hipotesis, coba kamu lihat hipotesis kamu. Yang di bab 2 ya, Bu. Coba kamu lihat di hipotesis, kemudian di kerangka penelitian. Kalau yang uji hipotesis tuh itu Bu, apa? Penelitian terdahulu, Bu. Kalau yang itu, yang halaman 19. Kemarin pakai tabel, cuma karena kalau pakai tabel tuh kepanjangan, kata Pak Adi, langsung diuraikan aja. Iya, tapi disesuaikan gitu loh. Oh iya, Bu, nanti tulisannya saya urutkan dulu. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Tulis Berapa dari Kasat dari Sisi. Ya. Ingin itu konsultasi soal. Terus bagaimana cara kamu menentukan sampelnya? Sampelnya berdasarkan teori Slovin, Bu. Perhitungan Slovin. Oh iya. Jadi dapat sampelnya tuh 100 responden. Iya. Ini juga lihat. Iya, saya. Coba lihat variabel penelitian juga. Makanya ini yang tadi yang saya bahas ini, tolong disesuaikan dengan kerangka penelitiannya. Ya. Itu ya, dilihat ya. Terus analisis datanya yang kamu gunakan? Hitung itu, Bu. Perbandingan antara kinerja dengan kepentingan ya, Bu. Kemudian yang terakhir diagram Cartesius. Itu aja. Saya berapa menit lagi, Bu Putih? 10 menit lagi, Bu. Berapa? 10. Oh, masih ada. Masih, Bu.
Oke. Kalau BIN itu Coba jelaskan saya apa fungsi dari IPA. Fungsi dari IPA. Untuk fungsi dari IPA itu untuk mengetahui tingkat kepentingan dan kinerja perusahaan. Kemudian nilai rata-rata tingkat kepentingan dan kinerja tersebut dianalisis pada important performance metric, yang mana sumbu X mewakili kinerja, sedangkan sumbu Y mewakili kepentingan. Maka dapat hasil untuk diagram Cartesius. kalau dia misalkan kamu waktu itu datang sebelum Apa? Gimana? itu keluar Ini dari fungsi IPA itu untuk mengetahui nilai tingkat kepentingan dan kinerja perusahaan. Kemudian nilai rata-rata tingkat kepentingan dan kinerja tersebut dianalisis pada important performance matrix, di mana sumbu X mewakili kinerja, sedangkan sumbu Y mewakili kepentingan. Dan dapatlah untuk mendapatkan diagram Cartesius. Oke, kan itu ada 4 kuadran ya. Ada prioritas utama, B, C, D, gitu kan? Untuk apa fungsi kuadran keempat tersebut? Fungsinya itu kategorinya, Bu. Misalnya mana yang perlu ditingkatkan, kemudian mana yang ibaratnya dikatakan sudah sesuai dengan kinerja perusahaannya, dan yang dianggap pelayanannya berlebihan gitu, Bu. Kategorinya, Bu, membedakan kategori dari indikator-indikator dalam pertanyaan. Oke. Kemudian bagaimana cara kamu menyebarkan kuesioner ke selama ini, apakah kamu datang langsung, komunikasi langsung dengan pelanggan, atau seperti apa? Untuk kuesionernya secara langsung, Bu. Secara langsung, tetap jadi kontak gitu ya? Mereka di sana tetap bisa tatap muka ya di sana? Bisa, Bu, karena tingkat virus corona itu di sana tidak terlalu gimana-gimana, Bu. Oke, berapa lama kamu menyebarkan kuesioner di sana? Kemarin waktu udah kurang lebih 1 minggu, Bu. Ada penolakan nggak ketika kamu menyebarkan kuesioner di sana? Untuk dari pihak perusahaannya sih nggak ada, Bu. Sama dari konsumen juga sendiri? Oh, nggak ada, Bu. Mereka langsung bersedia untuk mengisi gitu? Ya, kalau misalnya yang sudah berlangganan itu kan, berlangganan minimal itu kan 1 tahun. Nah, mau mereka, Bu, ngisi. Karena ada keluarga, kerabat juga, Bu, yang bantu. Dari penelitian kamu, mana saja yang menurut kamu analisisnya yang memang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan itu tentang daya tanggap, Bu, yang agak kurang. Kenapa daya tanggap? Itu karena perhitungannya di bawah ketentuannya, Bu. Karena kualitas kan kalau misalnya di atas 1 tuh bisa dikatakan baik, Bu. Sedangkan untuk daya tanggap tuh kurang dari 1, Bu. Untuk rata-ratanya. Ya, Bu. Coba bukakan saya itunya, hasilnya tuh. Yang mana, Bu? Hasil akhirnya mana hasil akhirnya?
tes itu nilainya di sini. Soal tadi orang tugas dan lain bisa ditarik dulu. Lihatlah dulu bisa bicara dulu. Karena bagaimana? Coba halaman 93, 9 itu tuh dirapikan, jangan biasakan tabel terputus gitu loh. Coba jelaskan saya tabel 4.27 itu. Nanti diturunin ya. Tadi saya inilah, di saya ini terputus itu loh tabelnya. Sebentar Bu, anaknya keluar nih Bu. Keluar? Putus barusan. Nggak tahu nih. Mana dia hilang tuh? Nah, putus Bu. Ntar coba saya cari Bu ya. Ngacak lah. Oke, ada Dani Bu. Oke, coba jelaskan saya. Ya Bu. Kirim ke WA Ibu. Udah Minta sekretariatan ya tadi Bapak Kiki. Ayo tarik. Mbak surat aja. Mabuk. Oke, sip. Simpen arsip. Ada kan? Ya, simpan tuh arsip kita. Ada surat nih. Enggak apa-apa, simpan tuh kita. Dewi ini yang pegang ke saya. Maksudnya dia udah buka dulu. Jadi kapan lagi tadi dah. Sini kan mau kirimnya. Ada. Jadi jelaskan saya halaman 9 tabel 4.27. Ya Bu. Ya. Untuk kualitas pelayanan efisiensi ya Bu. Itu kan dihitung dulu Bu, kinerjanya berapa untuk bukti langsungnya, terus kepentingannya berapa, terus itu dihitung apa dibagi gitu Bu. Kinerja dibagi dengan kepentingan dapat hasilnya misalnya kayak yang bukti langsung itu 1,02. Terus untuk kehandalan dapat hasilnya 1,03. Daya tanggapnya 0,10. Untuk jaminannya 1,03. Perhatiannya 1,02, Bu. Jadi rata-ratanya 1,02. Jadi itu di atas 1 jadi bisa dikatakan baik, Bu. Tapi dilihat dari latar belakang kamu, itu hampir 40% loh yang menyatakan keluhan terhadap pelayanan. Kira-kira sinkron nggak tuh ya pernyataan kamu di bab 1 dengan hasil yang kamu buat? Ini kan data keluhannya itu Bu, apa? Untuk kuesionernya kan kayak random gitu, Bu. Jadi bisa jadi yang jadi responden tuh ibaratnya udah merasakan baik. Kemudian yang keluhan ini kan kayak pelanggan baru atau apa gitu Bu. Sampai kan 600-an yang membuat pelanggan baru tuh. Jadi kamu mengasumsikan keluhan itu hanya untuk pelanggan baru gitu ya? Enggak sih Bu, enggak pelanggan baru juga semuanya. Terus kontradiktif nggak pernyataan kamu di hasil dengan di depan yang menyatakan bahwa banyak terdapat keluhan? Kalau dilihat dari hasil jawaban responden sih kurang itu Bu, kurang sinkron sih dengan tingkat keluhan yang masih tinggi Bu. Coba jelaskan saya hasil diagram kartesius kamu. Diagram kartesius yang di kuadran A itu ada poin pertanyaan
nomor 1, nomor 2, nomor 11, nomor 10, nomor 19 dengan uraian yang pertama itu keadaan ruang kantor PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau dari Kerapian. Itu masuk kuadran A. Kemudian poin pertanyaan yang kedua, ruang tunggu pelayanan PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau. Kemudian poin pertanyaan nomor 11, pegawai selalu disiplin dalam memberikan pelayanan PDAM Sirim Meragun Kabupaten Sekadau. Kemudian poin pertanyaan nomor 10, pegawai selalu tanggap dalam memberikan pelayanan. Dan yang terakhir, poin nomor 19, pertanyaan nomor 19, pegawai selalu mencatat langsung apa yang menjadi keluhan pelanggan. Artinya apa tuh? Gimana Bu? Itu yang ini kuadran A itu perlu ditingkatkan Bu. Ini masuk ke dalam saran gitu Bu. Yang kuadran A. Ya Bu, perlu ditingkatkan gitu Bu. Jadi rekomendasinya untuk perusahaan? Iya Bu, itu Bu. Yang kuadran A. Kuadran A yang artinya? Perlu ditingkatkan lagi Bu. Untuk iya, apanya yang perlu ditingkatkan? Itu poin yang sesuai dengan poin pertanyaannya ada 5 Bu. Apa saja? Pegawai selalu mencatat langsung apa yang menjadi keluhan pelanggan. Yang kedua, pegawai selalu tanggap dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, pegawai selalu disiplin dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, keadaan ruang kantor. Dan yang terakhir, ruang tunggu pelayanan. Oke, cukup Mbak Putih ya? Ya, baik, terima kasih Bu atas pertanyaan-pertanyaannya. Untuk sesi tanya jawab selanjutnya dengan Bapak Adi Mursalin, silakan Pak Adi. Oke, makasih Putih. Selamat siang Saudara Ariski. Selamat siang Pak. Apa kabarnya? Oke, judulnya Pak, analisis kualitas pelayanan ya. Kualitas pelayanan ya. Iya benar Pak. Nah, Ya, coba Pak. lihat kata pengantar dulu ya, kata pengantar lihat dulu. Siapa dosen PA Anda? Dosen PA saya Bapak Eri Pak. Pak Eri. Ada ucapan terima kasih pada dosen PA di kata pengantar tersebut? Belum ada Pak. Nah, itu semua hampir 100% mahasiswa yang kursus ini tidak ada ucapan terima kasih dosen PA. Paling itu penting ya, dosen PA kan dari awal sampai akhir kan. Iya, Ya, banyak diabaikan waktu mau PDS ingat dosen PA. Kali mau Iya, skripsi tidak ingat dosen PA. Itu penting ya. Itu jangan lupa awal harus terpilih itu ya, jangan dilupakan ya. Iya Pak. Mas pilih nih, enggak gitu tapi jangan lupakan kan. Karena jasa baik dosen PA itu sangat besar ya bagi Iya, mahasiswa Pak. kan. Tanpa dosen Selamat PA Anda kuliah. tidak deskripsi kan, tidak di sisi itu Iya, tidak Pak. deskripsi kan. Itu Ya. penting tuh ya. Iya. Tuh ya. Bab 2, tinjauan pustaka. Bapak betul bilang di tabel penelitian itu kan ada tabel, tetap tabel, tapi jangan terlalu panjang tabelnya, diringkas tabelnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi yang panjang itu narasinya. Oh iya Bukan Pak. ada tabel. Tetap ada tabel diperlukan, tapi jangan sampai halaman tabel tuh. Iya, Tapi tabel kemarin tuh ringkas terlalu banyak Pak aja. sampai. Baru diberi narasinya yang lebih panjang itu kan. Iya betul. Benar kan? Nah, itu. Kemudian di penelitian pustaka itu tambahkan teori apa tuh pemasaran, apa tuh pemasaran ya kan? Ada dari penjelasan apa tuh pemasaran. Ya kan pemasaran kan ada grand teorinya kan pemasaran jasa kan? Pemasaran jasa, baru nanti pemasaran jasa dan sebagainya kan? Kalau ini kalau bisa ini kan di perusahaan ya. Ya. Iya Pak, perusahaan Ini Pak. ada hipotesis kan nih? Hipotesisnya kan? ada di bab 2 Pak. Di bab 2. Iya, ada pakai hipotesis kan. Anda kan itu deskriptif bukan kuantitatif. Bukan eksplanasi. Jadi tidak perlu ya Pak. Enggak perlu lah. Kan Anda bukan eksplanasi, yang deskriptif nih kan. Menyesap padanya fakta kan. Iya, Yang Pak. gitu kan. Nah, Ya. coba Bapak tanya ini, penelitian Anda ini bersifat deskriptif, eksploratif atau eksplanasi? Deskriptif Pak. Nah, deskriptif kan, mengerap padanya gitu kan. Oke, berapa populasinya? Berapa jumlah populasinya? Populasinya 7.700 Pak. Nah, berapa sampelnya? Sampelnya 100 orang Pak. Benar, dapat 100 orang. Coba hitung lagi coba. Bagaimana rumusnya coba? Udah suapin ya. Bapak sudah suapin apa pula? Bapak sudah coba. Coba
Anda coba rumusnya coba. Rumusnya gimana? Slopin. Coba. N sama dengan N dibagi 1 plus N pangkat 2, Pak. Nah, oke. Sama dengan N sama dengan, lanjut, tercatat ya, sama dengan 7.700 kan? Ya. Ditambah, dibagi 1 tambah, kan gitu. Dibagi kan gitu. 1 tambah 7.700 kali 0,1 pangkat 2 kan? Ya, 0,1 pangkat 2 ya, Pak. Bukan dipisahkan tambahnya ya, di bawah, jadi dibagi 1 tambah 7.700 kali 0,1 pangkat 2 gitu kan? Dalam kurung kan? Oh, ya, Pak. Nah, jadi berapa hasilnya? Kan 98, bukan 100. Ya, Pak. Berarti salah hitung, Pak. Nah, kan? Ya, Pak. Jadi yang slopin lah. Habis 100 tapi pakai teori itu jalan, teori champion boleh. Teori Yang pakai champion ya, Pak. slopin. Kalau slopin salah hitung nih kan? Ya. Nah, Anda kalau kayak slopin ini 98. Bukan 100, sampelnya 98. Kalau pakai teori champion ya, Pak. Nah, Jepin ya, bentar ya. Halo. Oke, Pak. Ah, tunggu ya, bentar ya. Tunggu ya, bentar ya. Tuh. Nah, tunggu ya. Pak mau, kalau Pak mau boleh Pak mau dulu, boleh Pak mau enggak apa-apa. Ayo, salam. Nah, itu ya. Paham enggak? Kalau pakai slopin justru salah. 98 kan? Salah perhitungan ya, Pak. Itu salah menghitungnya. Anda pisahkan tuh yang 7.700 ya, lain hasil kan? Nanti bagi itu 1 tambah itu dulu kan? Jadi tadi 98, sedikit. Nah, kalau saya sampelkan itu mempengaruhi semuanya kan? Iya, Pak. Mempengaruhi. Jadi untuk supaya tidak ribet itu jangan pakai slopin, pakai champion ya, champion tetap sampel 100 gitu kan? Iya, Pak. Nah, gitu. Nanti pakai apa? Bagaimana cara sampel? Apakah purposive atau accidental? Purposive, Pak. Purposive. Apa itu purposive sampling? Purposive sampling sebentar, Pak. Apa itu purposive sampling? Apa itu purposive sampling? Apa itu purposive sampling? Apa itu purposive sampling? Nggak tahu. Nanti lihat di Sugiono ya, lihat di buku-buku ya. Apa? Oke, coba lihat coba lihat di parabel penelitian keandalan ya. Ada 5 dimensi kan? Iya, Pak. Betul nggak? Keandalan, terus responsiveness, terus jaminan, terus empati, terus bukti fisik. Oke, keandalan. Apa tuh keandalan tuh? Keandalan. Apa keandalan tuh? Keandalan tuh kesesuaian pelaksanaan pelayanan, Pak. Oke. Itu tempatnya apa? Keandalan. Pelayanan dengan segera kan? Iya, Tahu Pak. nggak? Itu masuk keandalan, Bang. Itu masuk andalan tidak kalau segera tuh? Apakah itu termasuk keandalan? Pelayanan dengan segera? Iya, Pak. Hah? Yakin? Hah? Apakah pelayanan saya itu termasuk keandalan? Pelayanan segera. Kan ada akurat. Anda kan akurat, tepat waktu, sesuai dengan jadwal kan, yang janjikan kan? Ya, tapi kalau apakah pelayanan segera itu menunjukkan keandalan? Kalau udah akurat gimana? Segera dilayani tapi udah akurat. Andal enggak kira-kira? Yang kehandalan ya, Pak. Ya, ada enggak umpamanya pelayanan dengan segera, tapi udah akurat? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa kan? Apakah kalau segera dilayani itu pasti akurat? Segera. Pasti enggak. Segera dilayani lah, tapi akurat enggak tuh? Enggak, belum tentu, Pak. Belum tentu. Inilah kelemahan dari septual itu. Ini kelemahan septual prosesnya kan. Jadi di prosesnya, tapi pelayanan segera itu belum tentu akurat kan. Kalaupun akurat pun belum tentu nggak memuaskan konsumen, belum tentu kan. Nah, saya nggak tahu hasilnya. Kan kalau seksual kan dari segi prosesnya nih, bukan hasilnya, ya kan. Ini kritik dari seksual kan. Nah, kemudian asli ketepatan karyawan dalam melayani konsumen kan. Ketepatan karyawan dalam melayani konsumen. Nah, itu ya kan. Ketepatan karyawan dalam melayani konsumen. Terus memberikan informasi apa tuh keandalan? Coba. Iya, Pak.
Memberikan informasi itu apa masuk keandalan? Coba, Memberikan memberikan informasi. informasi. Nah, apa itu masuk keandalan? Apa pasti akurat informasi diberikan? Kamu tentu juga kan? Ya, Pak. Informasi yang bagaimana diberikan kan? Ya kan? Nah, Ya, Pak. ya kan? Kan memastikan andal kan? Nah, masih kurang tuh harusnya memberikan informasi secara akurat kepada konsumen gitu kan? Ya, Sedekat Pak. akuratnya kata gua memberi informasi aja. Jadi Kemudian biaya ditambahkan. pelanggan. Nah, apakah biaya itu masuk keandalan? Kan enggak biaya. Biaya kan itu pengeluaran itu biaya lain harga kan? Apakah biaya pelanggan itu masuk keandalan? Kan lain jauh sekali nih kan? Nah, apakah biaya pelanggan itu termasuk keandalan? Kan enggak. Ya, Pak. Kan biaya kan bukan pelayanan kan, bukan quality, bukan apa itu service kan. Harga ya harga. Kalau 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 pelayanan itu masuk produk P. Kan lo enggak, sama enggak ya kan? Kalau Ya, yang Pak. P, satu P itu kan kalau kalau harga dia itu harga P kedua kan, marketing kan. Nah, ini kan Ya, nggak Pak. jauh ya, jauh. Waktu penyelesaian, apa masuk keandalan? Harus jelas itu. Ada ketepatan waktu, Pak. Soalnya. Nah, gitu. Tepat waktu kan, harus ada tepat waktu ya kan. Nah, itu ya. Jadi kan namanya andal itu memberikan pelayanan secara akurat. Oke, sekarang namanya apa itu responsiveness? Apa itu responsiveness? Eh, Coba. kecepatan dan ketepatan. Itulah, itu di andal. Apa tuh responsiveness? Apa tuh dia tanggap? Apa dia tanggap? Nah, coba apa tuh dia tanggap tuh? Dia tanggap tuh apa coba? Karena ada teorinya dah. Anda kan ambil tentang itu 5 dimensi, pasti ada teorinya kan? Apa tuh dia tanggap? Apa dia tanggap tuh? Daya tanggap. Nah, apa dia tanggap? Keinginan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, Pak. Oke. Kalau bersikap baik itu termasuk dia tanggap enggak? Bersikap baik. Apakah kalau orang baik itu selalu tanggap? Enggak, Pak. Enggak. Masalah. Ya, berarti salah lah. Berarti salah kan? Bersikap baik itu bukan dia tanggap. Bisa-bisa empati kan? Nah, ya tapi bukan dia tanggap ya. Kan kata artinya kesigapan petugas dalam dalam bekerja betul tanggapan sigap ya kan, atau penanganan keluhan konsumen baik, nah, gitu boleh, atau kesediaan membantu pelanggan baik, itu namanya daya tanggap kan, atau keadilan dalam melayani konsumen itu daya tanggap kan. Kalau selalu selalu disiapkan selalu Disiplin. Nah, selalu disiplin, apakah selalu disiplin itu daya tanggap? Kayaknya sih enggak, Pak. Ya enggak lah kan, apakah orang disiplin masih tanggap? Belum tentu kan. Belum tentu. Enggak kan? Nah, ya kan? Jadi lah kan daya tanggap pun mau membantu pelanggan kan itu daya tanggap kan, tanggap. Nah, keluhan gitu kan. Nah, itu ya. Jadi harus perbaiki data ini kan. Ya. Nah, ya kan. Jadi kalau dibaca oleh kok baik kok jadi daya tanggap kan. Nah, disesuaikan gitu. Jadi kalau enggak bisa ada contoh-contoh kan. Kayak di Google contohnya apa tuh keandalan. Kalau keandalan itu ada akurat, tepat waktu gitu kan. Tidak ada kesalahan itu kan, atau sesuai jadwal kan, itu udah namanya keandalan. Kemudian kalau apa tuh asuran tuh? Assurance tuh Apa tuh asuran? Kemampuan, kesopanan dan sifat dipercaya yang dimiliki para staf. Jaminan kan? Ya, Pak. Berarti ini biasanya kan mengacu pada apa, kemampuan, keahlian kan, keamanan kan. Tapi kalau memberikan rasa hormat itu dan dengan santun itu apa masuk jaminan? Memberikan rasa hormat tuh? Enggak, Pak. Enggak kan? Kalau keamanan terjamin di PDH ini itu masuk asuran enggak? Keamanan terjamin. Termasuk, Pak. Masuk kan? Masuk. Oh, karyawannya punya kemampuan yang bagus dalam melayani konsumen. Itu masuk jaminan enggak? Mampu, punya keahlian. Termasuk, jaminan. Pak. Nah, masuk kan? Jadi kalau misalnya kalau memberikan rasa hormat kan enggak kan? Ya, Pak. Lain kan? Jaminan. Jadi baik itu kan? Kalau banyak salah ternyata mempengaruhi kuesioner kan? Mulai tanya kan gitu kan? Pengaruh kuesioner kan? Ini kan kuesioner nih kan? Kalau empati apa empati? Empati itu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, Tepat pribadi.
memperhatikan perasaan individu kan, pada individu kan itu empati tadi, atau rasa hormat itu bahasa empati kan, itu ya. Oke, itu jadinya tuh, jadi harus itu harus apa? Nah, sini. Coba teknik pengambil nafas itu teknik ukuran data. 3.61. Coba baca itu teknik, baca teknik ukuran data. Apa pilihannya tuh? Pilihannya apa pilihannya tuh? Teknik pengukuran data, Pak. Nah, pilihannya apa pilihannya? Pilihannya apa? Sangat baik. Bawahnya. Terus? Sangat baik, sangat penting. Terus? Baik atau penting, cukup baik atau cukup penting, tidak baik atau tidak penting, dan sangat tidak baik atau sangat tidak penting, Pak. Oke, ya lah. Gunanya itu apa tuh dua itu tuh? Untuk apa nih gunanya? Untuk mengukur itu, Pak. Kuesionernya, jawaban responden. Kuesioner, enggak kan? Oke. Di bab 4 ada bab khusus pembahasan tentang Anda bandingkan. Bagaimana hasilnya coba? Hasil gimana hasilnya? Hasil akhir gimana hasil akhirnya? Hasil akhirnya bisa dikatakan baik, Pak. Karena rata-ratanya dari semua defensi yang sudah dihitung, itu kualitasnya lebih dari 1, Pak. Oke. Apakah ada Anda bahas hasil Anda ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu? Sama ada hasil dengan penelitian terdahulu itu baik juga? Sama ada? Hasilnya ada dibandingkan. Apa bertolak belakang atau sejalan dengan penelitian dahulu itu? Ada bab khusus tentang pembahasan itu, membandingkan hasil penelitian Anda sekarang dengan hasil penelitian terdahulu tentang yang Anda ambil sekarang ini. Ada enggak? Kalau yang bentar, Pak. Penelitian terdahulu. Nah, di bab 4-nya ada dibahas. Di bab 4 ada dibahas. Ada kan? Nah, ditambahkan. Jadi hasil kan baik kan? Nah, jadi hasil penelitian itu baik, sama enggak hasil Anda yang sekarang ini dibandingkan dengan penelitian dahulu? Oh, iya. Boleh sama, boleh berbeda kan? Kalau berbeda kenapa kan? Anda jelaskan, dokumentasi kan? Siapa-siapa saja penelitian yang mendukung hasil Anda, siapa-siapa. Kalau perlu taruh di Google banyak kan? Siapa-siapa saja para penelitian dahulu itu yang mendukung hasil Anda. Siapa-siapa saja yang kontra terhadap penelitian Anda gitu kan? Nah, itu ada kontra, ada pendapat. Ya mungkin variabel beda, mungkin sampel beda dan sebagainya. Oke ya, jadi sampel diperbaiki kan? Sampel diperbaiki, tadi itu indikator juga diperbaiki tuh ya. Andal itu apa? Jadi, iyalah, masa memberi asal hormat andal kan? Memberi kan andal tuh gimana? Kalau responsif itu gimana gitu kan? Dia disesuaikan dengan itu, cari referensi. Dalam membuat kuesioner itu pakai referensi ya. Dan buat sendiri. Iya, Pak. Apa referensi siapa gitu? Apa referensinya? Tapi ini sih bukan pakai referensi, masa referensi salah semua gini, enggak lah. Salah semua ini kan? Itu contohnya di perpus, Pak. Nah, itu di perpus, di jurnal-jurnal internasional, jurnal nasional, jangan di perpus baik salah gak tuh dari perbaiki mahasiswa kali itu kan? Kayak jurnal, nah, jangan, berarti perlu salah nih. Ini contohnya salah. Nanti kalau Anda jadi skripsi, dicoba lagi salah lagi kan? Ya, masa tadi pelayanan dengan segera itu andal, belum tentu andal kan segera itu kan? Nah cepat belum tentu andal kan? Salah gitu kan? Oke lah, makasih sudah Pak ya, perbaiki aja ya. Makasih Bu Putih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Waalaikumsalam, baik Pak, terima kasih. Rizky mohon ditunggu sebentar ya, Pak Eri-nya lagi sholat. Kita tunggu Pak Eri gabung lagi. Baik Bu. Kameranya dibiarkan ya Bu? Boleh.